Imbas demo ojol, khususnya ojol Grab ya, di Cirebon, penyegelan kantor di Kupang mengakibatkan Bapak Wamen, lagi-lagi Bapak Wamen, Bapak Noel, marah dengan perlakuan aplikator terhadap para ojol-ojolnya. Seperti yang gue bilang, ojol kok bayar. Kita ojol cari duit, malah bayar. Mau gacor, bayar. Mau ngambil orderan, bayar. Udah kayak lagu Sukatani, bayar. Kalau mau gacor, bayar aplikator. Mungkin gitu kali ya. Yuk kita lihat apa kata Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro. Ya, kali ini kita akan coba bahas mengulik lagi tentang pasca demo ojol setelah di Kupang atau sebelumnya di Cirebon, bahkan kota-kota lain bahkan menyusul seperti Jawa Tengah, dan juga katanya bulan depan, bulan Mei tanggal 20 ya, info-info beredar secara nasional, ojol bahkan demo lagi secara besar-besaran, mungkin di Jakarta dan juga di kota-kota lainnya ya. Ojol melawan, katanya ojol bertindak. Para ojol-ojol pada naik ya, karena ketidakpuasan dengan peraturan-peraturan sepihak, ketidakpuasan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat tanpa ada persetujuan dari ojol-ojolnya, kebijakan yang mana merugikan pihak ojol dan juga menguntungkan pihak aplikator katanya, dan juga kebijakan-kebijakan lainnya ya, yang mana kalau tidak harus ikut program yang ditentukan, akun akan anyep, tidak bawa uang pulang dan lain sebagainya. Ya, ini mengakibatkan terjadinya gejolak ya, para demo-demo di kota-kota seperti Cirebon yang udah mulai tanggal 15 kemarin, lalu di Kupang, sampai 2 kota ini menyegel kantor aplikatornya, itu tetangga, itu Grab. Tapi banyak juga ngomong sama gue nih, bang, lu kan jaket lu Gojek bang, kenapa lu ngomongin Grab bang? Gue atas nama ojol, lu di jalanan, mau lu Gojek kek, mau lu Grab kek, mau lu Maksip atau apapun, selagi itu bisa gue bahas, selagi itu bisa gue sampaikan, selagi itu gue bisa sharing, gue bakal sharing. Nggak harus dengan Gojek melulu ya, ini dunia ojol ya. Gojek ojol, Grab ojol, kecuali lu beda nggak apa-apa, tapi lu sama di jalan, lu sama-sama dari aplikator, lu cuma beda bendera doang ya. Yang satu warisannya Nadiem, yang satu masih Antoni Tan, itu aja. Oke, kita akan lihat perkataan dari Bapak Menteri Wamen tentang ojol-ojol ini. Ya, sini kita lihat dari indozone.id ya. Itu kemarahan Bapak Wamen. Kamu harus tahu, Grab di demo pengemudi, Wamenaker, aplikator asing jangan rakus. Aplikator asing jangan rakus ya. Kalau rakus di negara lu aja, jangan di negara orang. Mungkin gitu kali ya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Emmanuel Ebenezer angkat bicara merespon aksi demonstrasi para driver ojol-ojol alias ojek online kepada pihak aplikator Grab di beberapa kota seperti Mataram, Cirebon, Kupang, dan Semarang. Jadi Kupang, Mataram juga di Lombok ya. Nih kita bacain ya. Indozone.id. Masa driver ojol di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga NTT protes tarif potongan baru yang dinilai merugikan sejak Februari lalu hingga Selasa lalu, 15 April 2025. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Emmanuel Ebenezer angkat bicara merespon aksi demonstrasi para driver ojek online dan ojol kepada pihak aplikator Grab. Aplikator asing ini dengan mengedepankan kesejahteraan para drivernya. Kami akan membuat aturan di Menaker untuk lebih mensejahterakan para driver ojek online atau ojol, ungkapnya pada media pada hari Jumat tanggal 18 April 2025. Ia menekankan jika istilah mitra harus sama-sama menguntungkan, bukan justru merugikan para driver atau para ojol. Dirinya terus menyampaikan bahwa aplikator harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Koordinator aksi Rudi Santono menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan pada Senin lalu
Koordinator aksi, Rudi menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan sejak Senin lalu, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen Grab Mataram. Pada waktu itu, manajemen Grab Mataram memberikan tenggat waktu hingga 3 kali 24 jam untuk merespon tuntutan masa aksi, tetapi tidak ada jawaban sama sekali sampai Kamis 17 April 2025. Manajemen Grab Mataram masih menutup diri sehingga mereka menyegel kantor Grab Mataram. Kalau tuntutan tidak dipenuhi, jangan ada Grab di Mataram. Nggak masalah, kita masih punya aplikasi lain. Nggak perlu ada Grab di Lombok kalau dia masih merugikan teman-teman ojol dan driver online, kata Rudi usai aksi di depan kantor Gubernur NTB Kamis 17 April 2025. Nah, tuh. Ya, ternyata di Mataram juga menyegel kantor. Semarang katanya, ya tahu lah, belum ada infonya ya teman. Kalau Kupang sama di Cirebon udah mulai. Nah, Jakarta kapan? Nah, itu ngomongin di Jakarta kapan? Ya gue nggak tahu lah, tanya sama yang lain. Ya nggak tahu lah, kok tanya saya. Dan juga akibatnya itu juga ada keluh kesah Grab ya, seperti ini. Kalau kesah Grab pakai A bukan E. Ini namanya Grab, jadi Grab ya. Kita bacain lagi yuk. Aksi di Cirebon kemarin masuk berbagai media, baik di portal media online atau media elektronik. Tapi sayang tagline yang mereka hanya driver ojol menuntut kesejahteraan tanpa diulik apa penyebab demo kemarin. Yang akhirnya para netizen bijak memberikan komentar bijaksana seperti ini. Ngapain demo-demo? Mendingan cari kerja lain. Emang GBLK yang demo, buang-buang energi, mendingan resign dari ojol. Dan komentar lain bijak lainnya. Awal mula kenapa ya bisa terjadi demo? Ya karena Grab sendiri mengingkari tarif dan potongan komisi yang ditetapkan pemerintah. Awal mula kronologis. 1. Grab meluncurkan fitur double order food, yang mana awalnya fitur ini memang bertujuan bagus, mengurangi driver di satu tenan yang ramai orderan, sehingga 2 orderan bisa dibawa satu orang driver di tenan yang sama dan tujuan pun satu arah. Apalagi setelah diluncurkan program ini, Indonesia diserang wabah COVID. Kemudian dimulai masa PPKM yang memang tidak boleh ada keramaian. Namun, seiring program waktu ini menjadi program yang hanya menguntungkan pihak aplikator saja. Yang mana sebelumnya jika driver mendapatkan double food driver mendapatkan bayaran full. Jika argo dasar bersih yang terima driver adalah 8.000, maka double order akan mendapatkan 16.000. Namun Grab mengakali argo tersebut menjadi argo dasar 8K plus jarak antar titik 1 ke jarak antar titik 2. Jika jarak antar titik 1 ke 2 ada 1 kilo, maka biayanya hanya ditambahkan 1 kilo saja. Maka driver hanya menerima 10.000 saja. Bahkan double order sekarang bukan hanya untuk satu resto. Sekarang sudah ditetapkan untuk resto yang berbeda. Pola orderan dan ongkos ini adalah pola yang persis dipakai pada orderan someday. 2. Untuk mengekali ongkos yang diterima driver atau ojol-ojol lebih minimal, Grab kembali menunjukkan program baru yaitu slot food, yang mana program ini menjamin driver akan mendapat order di satu wilayah yang sudah ditentukan di jam tertentu. Bagusnya program ini menjamin driver mendapatkan orderan food secara terus-menerus. Minusnya driver mendapatkan ongkos di bawah orderan food reguler. Dalam hal ini tentu yang merugikan konsumen karena banyak kasus orderan konsumen order food reguler tapi dimasukkan ke driver slot, yang mana tentu saja akan menjadi double order, sehingga konsumen harusnya mendapatkan satu pengantaran prioritas karena hanya satu orderan yang dikerjakan driver, tapi driver harus mengerjakan 2 orderan food, yang mana tentu lebih lama dan kualitas makanan akan turun. Hal ini tentu akan merugikan driver atau ojol-ojol juga karena ongkos yang dibayarkan oleh konsumen full tapi yang diterima driver di bawah ongkos reguler. 3. Hal inilah menjadi puncak kemarahan para driver atau ojol-ojol. Grab meluncurkan program Grab Bike Hemat. Sebenarnya program ini untuk admin yang pemain bokong alias pemain Grab Bike atau Goret kalau di Gojek. Admin akui sangat bagus karena orderan Grab Bike ini kembali ramai. Sebagai pembeda, jika orderan Grab Bike reguler, penumpang harus membayar antara 12.000 sampai 16.000 untuk argo dasar. Driver diterima bersih 8.000. Namun di Grab Bike, penumpang cukup bayar 8.500 sampai 9.500 dari untuk argo dasar, dan ojol-ojol driver terima bersih 8.075 perak.
Jika sebelumnya layanan Grab Bike Hemat ini bisa diakses driver manapun, namun per bulan April 2025, layanan ini menghilang. Driver atau ojol-ojol yang ingin mendapatkan fitur Grab Bike Hemat harus mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui formulir. Kemudian layanan tersebut baru bisa muncul dan digunakan kembali, yang membuat driver atau ojol-ojol marah. Ternyata layanan ini dilakukan pemotongan kembali di luar potongan komisi. Semakin banyak orderan Grab Bike Hemat yang didapat, semakin besar pula potongan untuk layanan Grab Bike Hemat ini. Tiap server mempunyai tarif potongan tersendiri. Tiap potongan bisa dilihat di kolom komentar. Nah, mungkin sekarang hanya Grab Bike Hemat yang dieksklusifkan, kemudian dilakukan pemotongan kembali di luar potongan komisi. Kedepan bisa saja layanan Food dan Express bisa dilakukan hal serupa. Makanya kenapa kemarin pecah aksi ini adalah akumulasi dari aturan-aturan sebelumnya yang sangat memberatkan driver atau ojol-ojol. Kenapa aksi kemarin driver Gojek ataupun ojol-ojol juga sampai turun? Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Grab adalah aplikasi untuk tes ombak. Jika peraturan baru dirasa aman, barulah Gojek mengikuti. Seperti program slot food dan double order food. Salam perjuangan. Nah, jadi pencetusnya double order, Gojek multisend, ya kan, ataupun banyak titik-titik itu dari Grab. Kalau Grab ini lancar, Gojek diikutin. Ya, semua seperti itu. Grab permuk, Gojek permuk. Grab main milih-milih layanan, Gojek juga. Dulu Gojek nggak ada milih-milih, yang mana dimatiin, mana tuh nggak, semua hidup. Ya, ada lagi permainan slot dari Grab, Gojek ngikut. Nah, apapun yang dibuat oleh Grab itu mungkin rata-rata hampir 50% kebijakan yang dibikin, rancangan kebijakan dari Grab itu Gojek ngikut. Nah, gua nggak tahu ya. Ya, kenapa setelah Grab ada, Gojek juga ngikut. Tarifnya murah, diikutin lagi. Ya, tambah lagi si Maxim ataupun yang lain-lain yang mungkin nggak ada promo, tapi tarifnya standar segitu-gitu aja. Nah, jadi gimana nih ya? Gimana ini? Kalau ojol berbayar ini sukses di Grab, bukan nggak mungkin Gojek, Maxim atau lainnya mungkin akan juga membuat kebijakan serupa. Gua nggak tahu ke depannya. Pokoknya semakin hari Gojek, ojol-ojol maupun Grab ataupun semakin parah dah. Ya, hanya dua yang kita lakukan sekarang seperti yang gue bilang nih. Ya, ojol tuh kalau suka lakuin, kalau enggak ya tinggalin. Ya, buat para ojol-ojol ya jangan julid lihat teman-teman yang lagi joget-joget, lagi nyanyi, lagi apa, nyari uang seperti itu, karena mungkin dah jenuh dia dunia ojol lah. Jadi sekarang ojol yang udah dianggap rendah oleh masyarakat ya, seperti gua yang udah kenyang dihina dimanapun, baik di keluarga, di lingkungan kampung sendiri atau lingkungan orang-orang perantau sendiri, udah kenyang gua dibilang seperti itu. Ya, apakah kita bertahan untuk ojol kita gitu? Walaupun yang bilang ojol pekerja mulia bang, ojol pekerja, iya gue tahu ojol itu pekerja mulia, tapi di mata orang tuh ojol itu pekerjaan yang memang kita tidak dianggap lah gitu. Udah kenyang gue dapat kata-kata omelan seperti itu. Oke, ibaratnya satu lagi ya, Bapak Wamen udah marah, tapi apakah aplikator bertindak atau diem aja, gue nggak tahu. Kita lihat aja ke depannya. Bahkan masalah BHR yang mana yang mau dipanggil-panggil aplikator hingga detik ini belum dikumpulkan oleh Bapak Wamen. Nah, apa yang terjadi ke depan untuk dunia ini ojol? Pokoknya untuk para ojol-ojol, dua aja. Lu suka, lu lakuin. Lu nggak suka, ojol lu tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Ojol, 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 ojol. Adios, amigos.